Pernah nggak sih kamu dapat satu komentar yang bikin mood langsung ancur seharian? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya mengubah kritik, mau itu di dunia maya atau di dunia nyata, dari yang tadinya racun jadi obat buat pertumbuhan diri kita. Mau kamu seorang kreator konten, atau mungkin cuma sekedar iseng posting sesuatu online, pasti deh pernah ngerasain kan pas baca komen yang tajem dan nggak kita duga-duga. Rasanya tuh nyesek. Mulai dari kritik teknis yang mungkin ada benernya, sampai serangan personal yang tujuannya cuma bikin sakit hati. Dunia maya tuh emang kadang bisa brutal banget ya, dan bener-bener bisa bikin kita down. Nah, disinilah tantangan utamanya. Gimana caranya kita bisa bedain mana masukan yang beneran bisa kita pakai, dan mana yang, ya cuma sampah yang harus dibuang. Di satu sisi nih, ada kritik yang membangun. Ya, yang beneran bisa bikin kita jadi lebih baik. Tapi di sisi lain, ada juga tuh komentar kebencian yang niatnya emang dari awal udah jelek, cuma mau nyerang dan ngejatuhin mental kita. Jadi, kalau kita lihat definisi aslinya, kritik itu bukan buat nyerang loh. Justru tujuannya itu buat menganalisis, mengevaluasi. Ya, intinya sih biar hasil karya kita bisa jadi lebih bagus lagi. Nah, yang kerennya nih, masalah supermodern ini ternyata punya kembaran dari zaman kuno. Penasaran kan? Yuk kita bedah ceritanya. Coba bayangin deh, ribuan tahun yang lalu, ada seorang pemimpin namanya Musa. Tugasnya, wah berat banget. Dia harus nuntun seluruh bangsanya ngelewatin padang gurun yang luas dan tandus. Terus, di tengah jalan, krisis datang. Mereka kehabisan air. Dan apa yang terjadi? Orang-orang yang dia pimpin langsung berbalik nyerang dia. Mereka nyalahin Musa, bilang kalau dia sengaja bawa mereka ke situ buat mati. Musa sampai teriak ke Tuhan, aku harus gimana sama orang-orang ini? Sebentar lagi mereka bakal ngelemparin aku pakai batu. Ini bukan lagi sekedar di-cancel di medsos, ini bener-bener ancaman nyawa. Tapi apa yang Musa lakuin? Dia nggak bales marah, nggak defensif. Justru dia berpaling ke Tuhan, dia ngikutin petunjuk, dan akhirnya dia berhasil ngasih air buat semua orang. Keren banget kan? Responsnya itu sabar, fokus ke solusi, dan penuh kebijaksanaan. Kisah Musa tadi itu benar-benar ngasih kita pelajaran berharga. Nah sekarang, gimana kalau kebijaksanaan kuno itu kita terjemahin jadi panduan praktis yang bisa kita pakai di zaman sekarang? Oke, ini dia 6 langkah simpel yang didaptasi dari kisah tadi. Pertama, dengerin dulu dengan tenang. Jangan buru-buru membela diri. Kedua, pilah-pilah. Ini kritik beneran atau cuma kebencian. Ketiga, penting banget. Jangan balas pakai emosi, tarik napas dulu. Keempat, kalau emang kritiknya benar, ya terima dengan rendah hati. Kelima, jangan baper. Anggap ini proses belajar. Dan yang terakhir, keenam, olah kritik itu jadi sesuatu yang bikin kamu lebih kuat. Iya, saya tahu. Ngomong sih gampang. Apalagi langkah nomor 3 tadi. Jangan balas pakai emosi. Kadang kan susah banget. Pas hati udah panas, jantung deg-degan gimana dong? Nah, ada satu teknik simple tapi ampuh banget. Coba deh, pertama duduk yang nyaman. Terus tarik napas lewat hidung 5 detik. Lalu hembuskan juga lewat hidung 5 detik. Sambil tarik napas, bayangin kamu lagi menghirup ketenangan. Dan pas buang napas, bayangin semua stres, semua amarah, ikut keluar. Biar makin mantap, coba deh pakai afirmasi ini. Waktu tarik napas, bilang dalam hati, aku menghirup kedamaian. Waktu buang napas, aku membuang semua tekanan. Simpel kan? Tapi efeknya luar biasa. Oke, setelah kita bisa lebih tenang, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya kita mengubah cara pandang kita soal kritik selamanya? Coba kita lihat kutipan ini deh. Kritik itu tujuannya buat ngebongkar bangunan yang salah, supaya bisa dibangun lagi di atas pondasi yang benar. Jadi, gimana kalau kita lihat kritik itu bukan sebagai pukulan yang ngancurin, tapi sebagai senter yang nunjukin, di bagian sini nih yang bisa kita perbaiki biar jadi lebih kokoh. Intinya begini, mau apapun niat orang yang kritik, masukan itu selalu jadi kesempatan buat kita ngaca. Kesempatan buat ngevaluasi diri kita sendiri. Ini tuh mirip seperti seni kintsugi di Jepang, tahu kan? Di mana keramik yang pecah itu nggak dibuang, tapi justru disambung lagi pakai emas. Hasilnya jadi jauh lebih indah dan kuat dari sebelumnya. Nah, kritik itu bahkan yang paling nyelekit sekalipun bisa jadi emas yang ngebentuk kita jadi lebih baik. Jadi pertanyaan besarnya adalah, lain kali kamu dapat kritik, apakah itu bakal ngancurin kamu atau justru membangun kamu jadi lebih kuat? Jawabannya dan kekuatannya sepenuhnya ada di tangan kamu sendiri.